Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, untuk materi kali ini untuk mata pelajaran TIK kelas 9, materi yang akan dibahas adalah satu, menggunakan perangkat lunak untuk mengakses internet. Kedua, pengertian nama domain di internet. Yang terakhir, yang ketiga, pengertian hosting. Oke, kita lanjut. Untuk menggunakan perangkat lunak untuk mengakses internet itu ada beberapa ya. Satu, sistem operasi. Untuk sistem operasi atau OS, mungkin kalian sudah mengetahuinya, bahkan di kehidupan sehari-hari kalian menggunakannya. Kalau untuk laptop, sistem operasi banyak kita gunakan, itu dari Windows ya, baik itu sekarang Windows 7, Windows 8, dan yang paling terakhir sekarang Windows 10 ya. Untuk sistem operasi ini juga bermacam-macam versinya ya. Kalau untuk Windows, dia itu versinya berbayar, atau kalian harus membayar untuk menggunakannya. Ada juga yang disebut dengan operasi sistem freeware atau bebas bayar, yang artinya kalian hanya tinggal download lalu menginstalnya di komputer atau laptop kalian. Ya, di situ ada Ubuntu Linux, ada OpenSUSE, Mandriva, Igos, semua itu turunan dari Linux ya, dari operasi sistem Linux. Dan untuk operasi sistem dari handphone, mungkin kalian sudah tidak asing lagi, kalian gunakan sehari-hari, yang dinamakan Android ya, untuk sistem operasi handphone ya. Ada yang berbasis Android sistem operasinya, ada juga yang berbasis OS X ya. OS X itu dari Apple ya, dari Apple, atau yang disebut juga iPhone ya. Oke, itu dari sistem operasi ya, sistem operasinya. Oke, untuk mengakses internet, selain kita butuh sistem operasi ya, itu yang utamanya kita membutuhkan sistem operasi. Kedua, kita membutuhkan web browser ya. Untuk web browser mungkin kalian juga sudah tidak asing ya, kalian sering menggunakannya. Di sini ada Internet Explorer dari Windows ya. Untuk Internet Explorer ini bawaannya Windows. Lalu ada Mozilla Firefox, ada Opera web browser ya. Kalian juga bisa gunakan browser ini selain di operasi sistem Windows atau di kalau di Apple, Mac OS ya, itu bisa kalian gunakan juga di Android ya, di sistem Android bisa kalian gunakan. Lalu ada browser Safari. Untuk Safari ini dia adalah buatannya Apple ya, terdapat di sistem operasi Mac OS ya. Lalu ada Google Chrome. Google Chrome tentunya sudah
tidak asing lagi. Kalian pasti menggunakannya dalam kegiatan, baik itu browsing ya, mencari sebuah web. Oke. Lalu search engine. Untuk search engine kita bisa mengenalnya, tentu kalian juga sudah tidak asing lagi dengan Google, Yahoo Search, mungkin yang asing MSN, AltaVista, dan Bing ya, dan Bing. Oke, ini adalah salah satu contoh search engine ya. Oke, lalu untuk software email ya, software email client ini berfungsi untuk mengelola email ya, mengelola email. Di antara software email client ini adalah Microsoft Outlook Express, ada Microsoft Office Outlook, Mozilla Thunderbird, Yahoo Mail, dan Google Mail. Mungkin yang familiar atau sering kalian dengar mungkin Google Mail ya. Oke, kita lanjut. Untuk software instant messaging client ini adalah sarana berkomunikasi langsung atau mengobrol melalui keyboard yang dikenal dengan chatting ya. Di antara software untuk chatting adalah Yahoo Messenger, MIRC, iChat, dan Pidgin ya. Untuk ini mungkin sudah jarang sekali digunakan. Mungkin kita sering menggunakannya itu Facebook ya, menggunakan Messenger, Facebook Messenger ya. Tuh, kita lanjut. Software utility atau perangkat lunak untuk perlindungan komputer serta plugin pada komputer. Oke. Untuk software utility ini perangkat lunak untuk perlindungan, jadi ketika kalian nantinya mengakses internet melalui browser ya, lalu search engine sekalian browsing, maka software inilah yang akan melindungi komputer kalian dari virus ya, dari malware ya. Kalau untuk antivirusnya di sini ada software yang namanya AVG, Avira, McAfee, lalu Norton antivirus, Kaspersky, dan Bitdefender. Nah, untuk anti malwarenya di sini ada software Komodo Internet, lalu Norman, Bitdefender, Internet Security ya. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, bagian keduanya pengertian domain yang ada di internet. Oke, kita bahas dulu pengertiannya. Untuk pengertian apa sih pengertian domain itu? Domain itu adalah alamat dari sebuah website ya. Nama domain inilah yang akan digunakan oleh orang-orang untuk dapat mengunjungi website kita ya, atau website Anda. Misalnya facebook.com, google.com, atau wikipedia.org. Domain ini bila andaikan ini seperti alamat ya, seperti alamat rumah. Jadi ketika kalian mempunyai domain, berarti itu kalian mempunyai alamat. Jadi ketika ada orang mencari rumah kalian misalnya, kalian mempunyai domain, mempunyai alamat, itu tidak akan sulit menemukannya ya. Oke. Sebenarnya domain ini adalah sebuah nama unik ya, yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP dari sebuah server ya. Jadi alamat IP ini sendiri merupakan sebuah susunan angka
yang terdiri dari beberapa digit angka, misalnya alamat IP 216.239.38.120. Ini adalah alamat dari server Google ya. Kalian bisa coba di browser kalian ketikkan saja 216.239.38.120. Oke, dia akan mengakses itu alamat Google ya. Jadi definisinya, domain itu mempermudah alamat dan memperingkas IP sebenarnya. Jadi ketika kalian ada alamat domain, kalian tidak perlu menuliskan alamat IP lagi ya. Kalau menuliskan alamat IP, karena itu kan panjang sekali ya, makanya dibuatlah sebuah domain agar mudah diingat ya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh nama-nama domain ya. Di situ ada .com, ada .net, .org, dan di situ untuk Indonesia biasanya kita memakai .co.id ya. Oke, bisa dilihat di situ ya untuk contoh nama-nama domainnya. Lanjut, pengertian hosting ya. Untuk hosting ini adalah tempat untuk menyimpan data-data dari sebuah website agar dapat diakses melalui internet. Data-data tersebut dapat berupa file, gambar, video, email, database, program, dan lain-lain ya. Hosting keperluan website ini sering juga disebut sebagai web hosting ya. Jadi menyambung dari domain tadi ya, ketika kalian mau membuat suatu web, kalian akan memerlukan dua komponen ini ya, domain dan hosting. Jadi domain ini sebagai alamat, ketika kalian punya rumah, domain ini sebagai alamat rumah kalian, dan hosting ini sebagai rumahnya ya. Sebagai rumahnya artinya sebagai tempat untuk menyimpan file, gambar, video, ataupun itu database atau program-program yang ada di web gitu ya. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah web, kalian harus memiliki dua komponen ini, domain dan hosting ya. Jadi alamat dan tempat penyimpanan itu sendiri ya, atau rumah itu sendiri. Oke, mungkin sekian dulu materi dari saya tentang tentang menggunakan perangkat lunak untuk mengakses internet, lalu pengertian nama domain dan pengertian hosting. Oke, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan kalian paham, dan bila ada yang belum paham atau mengerti, bisa kalian tanyakan. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, semoga selalu diberi kesehatan.